Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan baik ya semua ya. Oke, jadi kita lanjut belajar hari ini ya. Hari ini kita belajar tentang expression of checking for understanding and clarification. Apa tuh artinya? Hari ini kita belajar tentang ungkapan ya, meminta atau memeriksa ya untuk pengertian atau klarifikasi. Maksudnya memeriksa pengertian gimana gitu ya. Nanti kita bahas setelah ini ya. Di pertemuan sebelumnya ya, previous meeting kita udah belajar tentang hal ini nih. Ya, mengidentifikasi fungsi sosial dan unsur kebahasaan dari ungkapan meminta perhatian. Ya, pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang asking for attention, asking and giving attention ya, dan kita sudah belajar ke 6 tujuan ini. Saya lupa nyampein ini kemarin ya. Jadi kalian sudah mencapai pembelajaran seperti berikut. Ya, ini tinggal kalian baca aja. Hanya review aja kalau ini mah istilahnya sebelumnya kita belajar tentang apa gitu ya. Nah, untuk hari ini, ya current meeting, kita akan belajar tentang identifikasi fungsi sosial dan unsur kebahasaan dari ungkapan meminta pengulangan atau klarifikasi. Meminta pengulangan pengertian. Misal ini sering terjadi di pembelajaran. Saat sedang belajar, kita nggak ngerti, kita nanya, Bu, tadi apa gimana? Gitu, saya belum paham. Gitu, Bu, maaf, tanya lagi, bisa boleh jelasin tentang ini nggak? Seperti itu ya. Dan tujuan-tujuan berikutnya kalian bisa baca sendiri sampai habis ya. Oke, ini adalah tujuan yang berikutnya. Jadi kita nggak hanya membahas tentang uh, clarification ya for understanding, kita juga membahas tentang giving opinion ya atau agreement. Ya, pelajaran hari ini agak sedikit banyak ya, tapi saya yakin kalian bisa ngikutin kok karena saya menjelaskan sesingkat mungkin, sesederhana mungkin agar kalian gampang pahamnya, gitu ya. Jadi hari ini kita belajar apa? Tentang asking for understanding and clarification, ya atau di bahasa lain ada juga yang namanya asking for repetition, meminta pengulangan, gitu. Lalu yang berikutnya kita akan belajar tentang asking and giving opinion, yang meminta dan memberi pendapat. Kayaknya gini deh menurut saya, gitu. Seperti itu. Ya. Oke, kita ke pembelajaran pertama dulu ya, itu tentang expressions of asking and giving clarification, meminta pengulangan atau klarifikasi. Ya, fungsinya untuk apa? The function is, these expressions are used to ask someone to repeat what he or she has said in order to understand more what he or she has said or explained before. Ya, ungkapannya berguna untuk meminta seseorang mengulang apa yang telah diucapkan dengan tujuan memahami apa yang telah dia ucap atau jelaskan sebelumnya. Kayak tadi saya bilang, ini sering terjadi di pembelajaran di kelas gitu ya. Seperti itu. Kalau ada yang nggak ngerti, Bu, gimana tadi saya kurang paham? Bu bisa tolong jelasin lagi nggak? Atau Pak bisa tolong jelaskan lagi nggak? Gitu seperti itu fungsinya. Ya. Oke, ini adalah expression atau ungkapan yang bisa kalian gunakan untuk checking and responding for understanding ya, untuk meminta atau merespon ya, understanding, pemahaman. Yang pertama ada do you understand what I mean? Gitu. Ini berarti kita checking ya, kita memeriksa apakah orang lain itu paham dengan apa yang kita bicarakan, gitu ya. Apakah kamu mengerti yang saya maksud? Atau biasanya ya, I usually said any question. Ya, kalau yang pernah join English Club, saya sering ngomong ini. Ada pertanyaan, gitu ya. Kalau kamu merespon understanding, merespon ucapan saya, ya kalian bisa balas I don't get it. Kalau nggak ngerti, saya tidak ngerti gitu ya. I'm not following you. Saya tidak ngikutin penjelasan kamu. Bisa jadi kamu tadi ngelamun segala macam gitu kan. What was that again? Gitu. Apa apa yang tadi dijelaskan gitu. Bisa kalian jelasin lagi nggak? Gitu. Nah, lalu yang di kolom nomor 2, do you know what I'm saying? Apa kau mengerti yang saya katakan? Itu berarti kita checking, ya. Kita meriksa apakah orang lain itu paham sama yang kita ucapkan. Seperti itu. What I mean is, gitu tuh, maksud saya adalah berarti kita giving nih, ya. What I mean is, maksud saya tuh begini, gitu. The point is, intinya adalah, gitu. Got it? Paham? Gitu ya. Ini yang pendek-pendek ya, several short expression you can use.
Terus habis itu ada yang bawahnya terakhir itu please repeat it once more, itu berarti kita asking for understanding. Ya tolong ulangin lagi dong sekali lagi. Gitu. Ada yang what do you mean, kalau kamu suka dengar lagu ya what do you mean, itu berarti maksudnya apa sih? Sama, itu berarti kita asking for understanding atau clarification. Seperti itu. Oke, nah yang ini giving ya. Tadi sebenarnya ada yang giving juga ya, tapi nyambung deh sama yang di sini, nggak apa-apa, sama aja. Tapi di slide yang ini full of them ya are expressions of giving clarification. Ya, sepenuhnya dari sini adalah untuk memberi klarifikasi. Bisa kalian lihat sendiri ekspresinya atau ungkapannya ada apa aja ya. Sudah saya dalam kurungkan semuanya, bahasa Indonesianya kalau nggak jelas. Ya, bisa dibaca, nanti videonya tinggal di pause aja. Oke? Ya, nah ini adalah example dialogue ya, atau contoh contoh percakapan ya. Contoh percakapan yang pertama di sini ada dua orang sahabat, Jessica dan Helena. Ya, Hel, I think I'm going to study abroad with my niece, Jason. Saya rasa saya mau belajar ke luar negeri deh sama sepupu saya, Jason. Are you sure? Nah, itu kan asking for understanding ya, checking dia, clarification. Beneran, serius gitu kan? Nah, di situ Jessica bilang, my niece said that it is easy for me to get abroad, gitu ya, according to my major in university. Helena nanya lagi, what do you mean by according to your major? Maksudnya apa sih, gitu kan? Maksudnya gimana? Sesuai dengan jurusan kamu. What I mean is, gitu ya, Helena di situ meminta klarifikasi atau meminta pengertian lebih. Maksudnya gimana nih? Gitu ya, sesuai dengan jurusan kamu. Jessica jawab, what I mean is, maksud aku tuh, gitu. I can continue my study in my previous major, which is psychology. Ya, yang aku maksud aku tuh, aku bisa melanjutkan uh, studi atau sekolah saya sesuai dengan jurusan saya yang sebelumnya, yaitu psikologi. Di situ Helena jelas, oh I see, well it is good if you can decide so. Bagus kalau kamu bisa memutuskan demikian, gitu. Lalu Jessica ngebales, haha iya, but I think I'm gonna miss my best friend, gitu ya. Kayaknya saya bakal kangen deh sama kamu, sama sahabat saya. Ini ada kepotong dikit, dia ngomong, don't worry, we'll keep in touch, oke? Okay? Gitu ya, nggak usah khawatir, kita akan kontakkan terus kok. Gitu. Promise, promise. Gitu. Janji ya, janji. Seperti itu. Ya, jadi asking for clarification and understanding bisa digunakan tidak hanya di dalam kelas ya, bisa juga dengan dialog sama teman. Beneran, sumpah loh, gitu. Kayak gitu bisa. Itu kan checking, berarti kita asking for clarification. Seperti itu. Oke, sampai sini saya harap semuanya bisa paham ya. Karena kita mau lanjut ke materi berikutnya nih. Ya. Oke, lanjut ke yang berikutnya adalah expressions of asking and giving opinion, meminta dan memberi pendapat. Ya, ini juga ada caranya dalam bahasa Inggris, ada ungkapannya. Oke, fungsinya untuk apa? These expressions are used to ask and give someone to give opinion or their thoughts about something. Ini saya agak typo kayaknya. Ya, artinya adalah ungkapan ini adalah, harusnya nggak ada n-nya nih ya. Ungkapan ini digunakan untuk bertanya atau meminta seseorang untuk memberikan pendapat atau pemikiran mereka tentang sesuatu, about something. Ya, ungkapan ini berguna untuk meminta dan memberikan pendapat atau pemikiran seseorang tentang sesuatu. Ya, nah ini saya bikin table kayak gini biar lebih mudah. Ya, expression of asking and giving opinion. Giving opinion, ya, yang pertama, I think we should get a new car. Itu we harusnya ya. I think we should get a new car. Sepertinya kita harus punya mobil baru ya. Kalau kaya, orang kaya beda. Ya, sepertinya kita harus punya mobil baru seperti itu. Ya, ada lagi yang kedua, I don't think we need one. Sepertinya kita nggak butuh deh. Gitu. Lalu yang berikutnya, I believe that smoking should be outlawed. Ya, saya yakin bahwa merokok harus dilarang seperti itu. Ya. Lalu yang keempat ya, ini adalah beberapa opini ya yang bisa kalian gunakan. Tapi kalau kamu bisa cari yang lain, boleh. Ya, kalian browsing, googling segala macam silahkan. Ya, I feel that is the right thing to do. Saya rasa ini adalah hal yang benar untuk dilakukan.
Ya, lalu di table sebelah ada disagreeing to opinion. Ya, yang namanya pendapat ada yang kita setuju, ada yang nggak setuju, betul? Ya. Kalau untuk tidak setuju bisa dengan beberapa ungkapan seperti ini. I disagree, ya, saya nggak setuju. Ya, atau bisa bilang I don't think so. Biasanya ini common ya, ini biasa digunakan. Lalu ada yang ketiga ada no, I think you wrong. Enggak, saya rasa kamu salah. Gitu. Ya. Lalu excuse me, I'm not sure gitu. Kalau yang ini kalau ada excuse me-nya itu sopan, ya. Saya nggak yakin kalau misal begini-begini gitu ya. Atau untuk yang giving opinion itu bisa pakai kalimat in my opinion, menurut pendapat saya seperti itu. Oke, ini agak kepotong nih slide bawahnya. Nah, ini ada yang kalau yang ini tadi asking and giving opinion, ya, sama ini juga asking and giving opinion. Di situ ada judulnya di table ya. Untuk asking for opinion atau bertanya tentang pendapat, menanyakan pendapat itu bisa dengan beberapa ungkapan seperti ini. What do you think? Ya, bagaimana menurutmu? Ya, what's your opinion? Gimana pendapatmu? What are your ideas? Ya, apa saja ide-ide kamu? Seperti itu. Do you have any thought on that? Ya, apakah kamu punya pendapat tentang hal ini? Gitu. Ya, kalau yang tadi itu disagreeing, ya, yang ini agreeing. Kalau tadi disagree tidak setuju, ini setuju jika kita menyetujui pendapat orang lain. Ya, bisa dengan straightly said, yes I agree, bisa langsung ngomong saya setuju, atau I agree with you, bisa yes you right, ya kamu benar. Lalu I agree with you completely, saya setuju sekali dengan kamu, seperti itu, ya. Nah, lalu, nah ini adalah example dialogue, ya. Perhatikan baik-baik, ini adalah tiga orang yang sedang berbicara tentang PR seseorang nih, ya. James berkata, look, Mr. Edward gave me C for my task. I can't accept this. Ya, coba dilihat deh. Pak Edward kasih nilai C untuk tugas saya nggak bisa terima ini. Lu Ron nanya, what is it? I think it is because you submitted late, James. Ya, apaan sih? Gitu. Saya rasa. Nah, I think. Ya, di sini dia mengemukakan pendapat. Ya, kayaknya karena kamu ngumpulin telat deh, James. Gitu. James jawab lagi, no, I didn't. Di sini dia agree apa disagree? Disagree ya, karena dia merasa dia nggak telat ngumpulinnya. No, I didn't. Hey, look, take a look. Do you have any thought about this? Yeah. No, do you have any thought about this? Berarti dia asking for opinion. Dia nanya tuh. Coba dicoba menurutmu gimana? Gitu ya. Gitu. Look jawab, well, I agree with Mr. Edward. Kayaknya saya setuju deh sama Pak Edward gitu. Berarti I agree. Dia setuju sama Pak Edward, nggak sama James, ya. Terus James ngomong, what? You see, I've done my task gitu. Apa sih kamu nggak lihat? Gue kan udah selesai PR gue nih. Seperti itu. Ya, lalu Ron bilang, you see James gitu. Gini loh James, Mr. Edward is a sociology teacher. Ya, and what did you submit to him is history synopsis. Ya, disambung sama Luke. Ya, ternyata si James ini salah ngumpulin PR. Harusnya ngumpulin PR sosiologi. Dia malah ngumpulin sejarah. Seperti itu. Ya, ini juga bisa digunakan dalam percakapan sehari-hari. Kamu sama teman, kamu sama orang tua gitu ya. Kamu sama guru pun juga bisa. Di forum diskusi bisa. Semua ungkapan dalam bahasa Inggris itu sangat universal. Ya, tidak hanya digunakan dalam dunia pendidikan. Seperti itu. Oke, saya rasa sampai sini nggak ada pertanyaan ya. Nanti videonya bisa diulang aja jika kalian kurang paham akan hal-hal tertentu. Ya, untuk berikutnya, kalau nanti ada pertanyaan atau sesuatu yang belum paham, bisa tanyakan saya langsung, ya, atau bisa di chat di grup PJJ kita. Ya, saya rasa sekian dulu untuk pelajaran hari ini. Semoga kalian paham apa yang saya jelaskan. Ya, see you on the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.